Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Panji. Di sini saya bersama tim-tim saya akan menjelaskan tentang mini project minggu keempat. Oke, bisa next. Nah, komponen-komponen yang ada di AC mobil itu terdiri dari 4, yaitu refrigerator, kompresor, kondensor, dan expansion valve. Nah, pada pemilihan refrigeran ini, kami memilih refrigeran 134A yang lebih umum sudah dipakai pada mobil kendaraan listrik. Next. Nah, evaporator heating, di sini kita menggunakan evaporator tipe flat fin. Di sini fungsi evaporator yaitu sama, yaitu menyerap panas dan kelembapan di udara dalam kabin. Next. Nah, next lagi. Nah, selanjutnya kondensor. Kondensor di sini hampir sama fungsinya, yaitu mendinginkan gas refrigeran dan mengubahnya menjadi cairan. Kondensor ini melepaskan panas yang diserap dalam kendaraan. Nah, kali ini tipe kondensor yang ada di BYD Seal itu adalah EXL7001011183. Boleh next. Berikut ini spesifikasinya. Next. Nah, selanjutnya itu kompresor. Nah, seperti umumnya, kompresor itu berfungsi untuk udara tekanan rendah menjadi udara tekanan tinggi, kemudian dialiri oleh ke kondensor. Nah, tipe pada mobil BYD Steel ini yaitu H2HE81030220A. Boleh next. Nah, berikut ini spesifikasi tentang kompresor. Boleh next lagi. Nah, selanjutnya expansion valve. Expansion valve-nya ini berfungsi untuk menurunkan temperatur, tekanan, dan mengatur aliran refrigerannya. Nah, kali ini eh, dia memiliki spesifikasi nomor OM-nya yang sesuai dengan BYD. Produsennya Sanko Otomotif. Berikutnya spesifikasi eh, expansion valve yang berada di mobil BYD Seal. Next. Selanjutnya Nah, saya akan menjelaskan mengenai PFD dari sistem AC kami. Awalnya bisa lihat di sini dari awalnya masuk ke evaporator buat naikin suhunya, lalu masuk ke kompresor buat nurunin tekanannya, kemudian masuk ke kondensor buat turunin suhunya, naikin tekanan. Sorry, untuk kompresor buat naikin tekanan, lalu masuk ke kondensor buat turunin suhunya. Lalu kembali lagi ke valve untuk turunin kanan beserta suhunya, lalu kembali ke posisi stream yang kondisi awal lagi, yaitu 1A sama kayak satu kayak di posisi nomor 1. Ini dulu berikut tabel tabel HMB kami. Nah, ini hasil kompresor power dari Aspendisis sekitar 0,8 kilowatt. Hasil heat yang diserap oleh evaporator sebesar 2,3 kilowatt. Lalu dari HMB tersebut kita plot titik-titiknya, titik 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lalu kita tarik dari titik tersebut ke yang bawah buat dapetin entalpinya. Kemudian dari hasil entalpi tersebut kita bisa hitung observed power dan positivity refrigeran. Ikut hasilnya, yang hasilnya mirip dengan yang di Aspen. Dan akhirnya kita dapat COP sebesar 7, yang artinya sistem kami itu sangat performanya sangat tinggi dan sistemnya sangat efisien. Bahasan dari big project yang kami kelompok 9 lakukan. Dan kali ini
pada kesempatan ini kami melakukan analisis desain mesin espresso untuk big project kami, dan itu berhubungan dengan aspek sosial kultural kota Bandung, di mana yang sudah bertransformasi menjadi pusat kota, dan pusat kota yang spesialisasinya itu ke kafe, di mana kafe itu menjadi ruang ketiga dan menu wajibnya adalah kopi espresso. Dan oleh karenanya penggunaan mesin espresso itu menjadi sebuah keharusan di dalam sebuah kafe untuk menghadirkan pengalaman dan juga experience dalam dalam penyeduhan dan penyediaan kopi. Dan tujuan dan metodologi kami itu mencakup 4 pilar utama, yaitu ada evaluasi perpindahan panas pada boiler, lalu juga analisis aliran internal dan performa pompa. Kita juga melakukan perhitungan efisiensi thermal system, melakukan pemodelan sirkulasi udara lembab untuk manajemen panas internal, lalu juga metodologi kami mengikuti alur perancangan sistemik mulai dari studi literatur, evaluasi sistem yang terbaik untuk mencapai desain final yang kita inginkan sehingga dapat hasil yang optimal. Selanjutnya, ada beberapa persyaratan dalam aspek termofluida yang kita analisis. Yang pertama, kami menetapkan persyaratan desain ketat, melakukan analisis performa konduksi, dan maksud saya menganalisis fenomena konduksi dan juga radiasi untuk meminimalkan heat loss dari pemanas ke casing mesin. Selain itu kita juga melakukan pemilihan material yang kita isyaratkan harus menggunakan produktivitas thermal yang tinggi, namun tetap pada food grade. Lalu juga kita melakukan analisis internal mencakup perhitungan penurunan tekanan atau delta P dan bilangan Reynolds atau RT untuk memastikan karakteristik aliran yang tepat di dalam pipanya. Selanjutnya kami juga melakukan evaluasi pada komponen pompa untuk mitigasi vibration, getaran. Kita menggunakan kita menggunakan air sebagai media kerja, lalu kita pakai hukum pertama termodinamika untuk keseimbangan energi, yaitu energi tidak dapat dihancurkan. Dan yang membedakan desain kami dengan penerapan hukum kedua termodinamika, yaitu kami menggunakan analisis penghancuran eksergi dan generasi entropi pada elemen pompa, elemen pemanas guna mencapai performa thermal di peak, di puncak. Selanjutnya, berikut adalah parameter-parameter pada analisis kami yang kami targetkan. Dan untuk ekstraksi sempurna, suhu air dijaga pada 62 derajat Celcius dan toleransi yang cukup ketat, kurang lebih 1,5 derajat Celcius untuk kebutuhan milk potting. Lalu juga sistem juga harus mampu menghasilkan uap pada suhu 130 derajat Celcius. Dan di sini kita butuh tekanan air untuk ekstraksi blender. Dan di slide terakhir, untuk di RNO, kita juga, maksud saya, untuk menekankan aspek keamanan dan efisiensi energi, sistem juga akan dilengkapi dengan pemutus arus otomatis kalau suhu boilernya atau termobloknya itu melebihi batas aman. Dan daya maksimal yang kita proyeksikan itu sekitar 1000 hingga 1300 watt dengan standar kelistrikan domestik yang relatif ringan. Oke. Desain objektif kami itu dalam merancang mesin espresso ini, kami menetapkan beberapa tujuan utama untuk memastikan performa dan kenyamanan pengguna. Pertama, kami menargetkan waktu pemanasan yang sangat efisien, yaitu kurang dari 5 hingga 8 menit. Selain itu, sistem ini dirancang untuk meminimalkan kehilangan panas ke lingkungan dan mendukung proses pre-infusion. Jadi sebelum di press itu di pre-infusion dulu dengan tekanan rendah untuk ekstraksi yang lebih optimal. Dari sisi mekanik dan akustik, mesin ini harus mudah dirakit maupun diservis, serta beroperasi dengan getaran minimal. Jangan sampai
supaya getaran minim dan tingkat kebisingannya itu di bawah 60 desibel agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Lalu ada constraint, terdapat 3 batasan utama yang mengikat pengembangan prototipe ini. Pertama, seluruh komponen hardware yang digunakan itu harus merupakan komponen standar yang tersedia di marketplace. Lalu kedua, sistem kelistrikan wajib mengikuti standar tegangan di Indonesia, yaitu 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Terakhir, untuk menjaga dimensi alat agar tetap ringkas, tinggi total mesin espresso ini dibatasi maksimal hanya 40 cm. Lalu limitation-nya adalah kami mengidentifikasi beberapa keterbatasan pada desain saat ini karena menggunakan konfigurasi single boiler atau thermoblock, mesin ini tidak dapat melakukan proses ekstraksi kopi dan pemrosesan milk frothing secara bersamaan. Hal ini menyebabkan adanya jeda waktu transisi dalam mode ekstraksi dan mode frothing untuk menyesuaikan suhu saat berpindah dari mode ekstraksi ke mode frothing. Oke, lanjut ke parameter desain selanjutnya yaitu given quantities. Yang pertama itu ada di dimensi body, yang kedua spesifikasi dari komponen-komponennya, baru ada temperatur lingkungan, tekanan atmosfer atau lingkungan, dan kelembapan relatif udara yang diasumsikan 60% di Kota Bandung, dan ada juga temperatur air masuk itu diasumsikan temperatur lingkungan yaitu 25 derajat Celcius. Boleh next. Oke, sekarang ada lanjutannya lagi yaitu target temperatur ekstraksi 90 derajat, temperatur uap untuk frottingnya itu ada di 130 derajat Celcius. Nah, untuk tekanan ekstraksi ada di 9 bar. Untuk tekanan maksimal itu 11 bar, menyesuaikan dengan katup overpressure dari valve-nya. Dan volume ekstraksi dari OP-nya itu 30 mili per cup untuk sekali ekstraksi. Dan waktu ekstraksinya sekitar kurang lebih 30 second, 30 detik. Boleh next. Nah, yang terakhir itu ada laju aliran volumetric itu 1 mili per second dan daya listrik 1300 watt dan volume boiler yang ukurannya 300 ml. Boleh next. Nah, lanjut ke parameter assumption dan simplification yang kami gunakan untuk mempermudah dalam membuat desainnya itu. Yang pertama ada aliran dalam kondisi tune-up atau steady state. Yang kedua itu ada pengabaian dari energi kinetik dan potensialnya. Baru air yang kami gunakan kami asumsikan incompressible. Baru air yang uap airnya itu dievaluasi dengan tabel uap dari termodinamika, dari tabel uap air termodinamika. Baru semua alirannya fully develop, baru sifat fluida konstan pada setiap aliran. Boleh next. Nah, lanjut itu pompa diasumsikan efisiensi isentropik, memiliki efisiensi isentropik. Nah, untuk konduksinya kami asumsikan satu dimensi, sifat material konstan, dan koefisien konveksinya seragam di setiap titik. Boleh lanjut. Nah, di sini ada diagram skematik dari sistem mesin espressonya. Bisa dilihat di situ ada pertama single cycle dan double cycle, yang dimana perbedaannya itu berada pada air yang digunakan. Yang kalau single cycle dia air masuk air dari tank dipompa ke boiler, air yang sudah panas langsung digunakan, dan uap dari air itu langsung digunakan untuk frothing. Sedangkan untuk double cycle ada air yang dari boiler dan ada air yang dipanasi melalui konveksi.
yang digunakan untuk traksinya. Untuk untuk sebelah kanan itu ada sama seperti yang sebelah kiri, cuman lebih spesifik saja pada komponen-komponennya. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih.